warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, Prodi Pendidikan Kimia LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 5 Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berikut video pembelajaran saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk belajar bersama pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas siapkan dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sudah. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Saya lihat ada sampah tisu di sekitarnya ya. Bisa tolong pungut dulu sampahnya. Ya, kalau sudah siap, kita cek kehadiran dulu. Yang pertama, Adik Puspitasari. Di mana? Kepalanya Bu. Ananda Putri. Farham. Kita masuk ke materi selanjutnya, asam dan basa. Pertanyaan di sini, pernahkah kalian mencicipi buah lemon? Pernah. Kira-kira bagaimana rasanya kalau kalian cicipi? Rasanya asam. Ya, jadi kalau kalian mencicipi buah lemon itu rasanya asam atau kecut. Kira-kira rasa asamnya ini berasal dari mana? Dari buah lemon, dari buahnya, dari kandungannya, kandungan buah lemon dan kandungannya ini. Ya, sebelum kita bahas tentang kandungan asamnya, kita bahas dulu tentang asam basa Arrhenius. Masih ingat asam basa Arrhenius? Masih. Menurut Arrhenius, asam itu apa? Ada asam yang jika dilakukan dalam air dapat mengubah ion H+. Ya, bagus sekali Nur Syakira. Itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan atau melepaskan ion H+. Jadi ada ion H+ yang dilepaskan, contohnya Hc. Dari reaksi ionisasinya H+ tambah Cl-. Jadi ada ion H+ yang dilepaskan. Kemudian basa. Menurut Arrhenius apa yang dibasa? Basa rasanya yang menghasilkan orang menghasilkan ion H+. Ya, basa itu kalau dia dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion OH-. Contohnya apa yang termasuk basa? Contohnya NaOH. Ya, jadi di sini basa itu kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH. Contohnya BaOH 2 kali atau NaOH, OH bisa. Dari reaksi ionisasinya ada Ba12 ditambah 2 OH. Jadi ada ion apa yang dilepaskan? OH2OH. Ya, ada ion OH minus. Jadi ini perbedaannya, kalau asam menurut Arrhenius melepaskan ion OH. Sama.
indikator asam basa. Jadi perlu diuji untuk menentukan sifatnya apakah asam dan basa. Selain itu, selain indikator, ini juga perlu diperhatikan pH-nya atau derajat keasamannya. Nanti kita akan membahas tentang pH-nya. Kalau pH-nya berapa, ini sifatnya apa. Ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian harus mampu untuk menjelaskan tentang kekuatan asam dan basa. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu untuk menghitung pH larutan asam basa. Jadi bagaimana cara menghitung pH-nya untuk menentukan sifatnya, apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Pretest, silakan masing-masing ambil HP-nya, kemudian scan barcode yang ada di atas untuk mengerjakan pretestnya. Nah, materi untuk hari ini adalah pH larutan asam dan basa. Ya, jadi kita bagi kelompok dulu. Silakan untuk berkumpul dengan teman kelompok. Ya, untuk menjawab masalah di atas, kita masuk ke orientasi masalah. Tahu gambar apa ini? Gambar apa ini? Suka atau biasa juga dikenal dengan ketika kalian menambahkan suka ke dalam bakso, rasanya bagaimana? Jadi, ya, asam suka ini dia akan menambah rasa lezat pada makanan. Kemudian gambar yang selanjutnya, gambar apa di atas? Asam. Ketika asam sulfat, jadi ini biasanya ada di laboratorium. Ketika asam ini ditambahkan ke dalam bakso kalian, bisa dimakan atau tidak? Tidak. Jangan sekali-kali untuk menambahkan asam sulfat ke dalam bakso. Jangan mencicipi asam sulfatnya atau jangan menyentuh secara langsung asam sulfat. Kira-kira kenapa? Karena kandungannya di dalamnya. Kira-kira kenapa asam cuka bisa dikonsumsi sedangkan asam sulfat tidak boleh dikonsumsi? Bisa dimakan. Yang tidak semua itu bisa dicicipi. Ini bergantung pada kekuatan asam dan basanya. Jadi untuk menjawab masalah ini, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi itu akan membagikan LKPD. Jadi masing-masing kelompok silakan mengerjakan untuk menjawab masalahnya. Masing-masing kelompok untuk membaca literatur bisa dari buku, internet, ataukah bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Kemudian silakan jawab lembaran LKPD-nya masing-masing kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan.
Ya, kalau begitu kita jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kelompok berapa yang bisa menjawab? Saya minta untuk kelompok 1, silakan. Ya, silakan naik ke atas. Selanjutnya, kelompok berapa yang bisa menjawab? Kami minta kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 menjawab tentang asam kuat. Asam kuat di sini ada HCl, reaksi ionisasinya H+ ditambah Cl-. Jadi untuk mencari konsentrasi H+ F kali valensi asam. Jadi masukkan nilai molaritasnya, konsentrasinya 0,01. Valensi asamnya 1. Valensi asam itu adalah jumlah ion jumlahnya ada 1. Jadi dikali 1. Hasilnya konsentrasi H+-nya 1 kali 10 pangkat minus 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumus mencari pH. Ini loh konsentrasi H+. Jadi masukkan nilai konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 2. Jadi nilai pH-nya sama dengan 2. Kita bandingkan dengan yang asam lemah. Asam lemah di sini ada konsentrasinya sama 0,01, ada nilai K-nya 10 pangkat minus 5. Jadi yang dicari dulu konsentrasi H+-nya. Rumusnya apa? K-nya 10 pangkat minus 5, M-nya 10 pangkat minus 1. Ya, 0,01 atau 1 pangkat minus 2. Jadi hasilnya 10 pangkat minus 3,5. pH-nya yang diperoleh 3,5. Kita bandingkan dengan yang tadi. Ya, asam asetat atau asam cuka ini termasuk ke dalam asam pH-nya 3,5. Sedangkan asam sulfat atau contoh yang lain asam klorida HCl pH-nya sama dengan 2. Berdasarkan kekuatan asam dan basanya, yang mana yang lebih kuat? 2. Yang sampai sama dengan 2. Ini lebih kuat. Makanya karena termasuk asam kuat, jadi boleh dikonsumsi atau tidak? Tidak. Jadi tidak boleh dikonsumsi.
kekuatan asam dan basa. Jadi selain bersifat asam, basa, dan netral, di sini juga ada kekuatannya. Asam itu ada yang bersifat kuat, ada asam lemah. Basa juga sama, ada basa kuat, ada basa lemah. Jadi kalau pH-nya sekitar 1, 2, itu dia asam kuat. Kalau pH-nya sekitar 3, lemah. Kalau pH-nya 7, netral. Kalau pH-nya dia sekitar 12, 13, 14, kalau selebihnya ini 8, lemah. Jadi kekuatan asam dan basanya, ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, ada basa lemah. Jadi di sini ada kalau pH-nya kurang dari 7, maka larutannya itu bersifat asam. Jadi kalau dia pH-nya kurang dari 7, larutannya bersifat asam. Kalau pH-nya lebih dari 7, sifatnya asam. Kalau pH-nya sampai dengan 7, netral. Jadi sifat larutan itu ada 3, ada asam, basa, dan netral. Kalau pH-nya kurang dari 7, sifatnya asam. Kalau lebih dari 7, sifatnya asam. Kalau tepat 7 sama dengan 7. Ini yang kita bahas tadi, kekuatan asam dan basa. Ada asam kuat, yang termasuk asam kuat di sini ada HCl, HBr, HI, HM3, HCl4, H2SO4. Termasuk ke dalam asam kuat. Bagaimana cara mencari atau menentukan atau mengetahui apakah dia asam kuat? Dengan menggunakan konsentrasi. Dari konsentrasi H+ ini bisa kita tahu apakah dia bersifat asam kuat atau asam lemah. Kalau asam kuat, rumusnya M dikali sama seperti yang sudah dijawab oleh temannya tadi. Konsentrasi H+ sama dengan M kali valensi asam. Ya, lalu dari konsentrasi H+-nya bisa ditentukan pH-nya. Kenapa harus ditentukan pH-nya? Untuk mengetahui apakah sifatnya kuat atau lemah. Untuk mengetahui sifatnya itu berdasarkan konsentrasi H+-nya kita sudah tahu apakah dia asam kuat atau asam lemah. Lalu kenapa harus dicari kembali pH-nya? Untuk memastikan asam. Ini yang diperoleh nilainya sangat kecil, pakai 0,0 sekian, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3. Jadi perlu digunakan istilah pH supaya memperjelas untuk mengetahui sifatnya. Yang angka kecil ini jadi angka besar, pH-nya sama dengan 2. Jadi mencari pH di sini rumusnya min log konsentrasi H+. Jadi pH itu bergantung pada konsentrasi ion H+-nya. Semakin besar konsentrasi H+-nya, maka larutannya semakin Lemah. Kuat. asam. Asam lemah di sini rumus mencari konsentrasi H+-nya adalah akar kali MA. atau konsentrasi dengan A kali alfa dikali MA. Jadi ini sudah tepat juga rumus yang digunakan oleh temannya. Karena CH3COOH termasuk asam lemah, maka mencari konsentrasi H+-nya agar KH-nya 10 pangkat minus 5, MA-nya 0,01, sehingga diperoleh pH-nya 3,5. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Ya, sekarang kita masuk ke menyimpulkan materi. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Aura.
di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu, di mana kita tidak bisa mengkonsumsi asam sulfat karena asam sulfat itu dijelaskan bahwa semakin besar ion H+-nya, maka semakin asam larutan tersebut. Baik, itu pun yang bisa saya simpulkan dari materi. Ya, jadi semakin besar konsentrasi ion H+-nya, maka larutannya semakin asam. Jadi bisa dibandingkan konsentrasi H+ 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 3,5. Yang lebih besar adalah 2. 10 pangkat minus 2. Ini lebih asam karena konsentrasi H+-nya lebih besar. Ya, bagus sekali Aura. Tepuk tangan untuk Aura. Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah, karena waktunya sudah hampir habis, jadi silakan kalian kerjakan soal yang ada di atas. Kerjakan di rumah masing-masing. Ya, dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang materi titrasi. Jadi silakan kalian baca-baca materinya di rumah tentang titrasi supaya minggu depan kita lebih lancar untuk membahas materinya. Jadi atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.